Hai Perseners, gue Rizky dari 1%. Dan gue mau ngasih tahu nih, bahwa 2 minggu ke depan, gue dan seluruh tim 1% itu ngadain sebuah campaign yang namanya adalah Perseners Dapat Jodoh 2021. Basically, kita bakal keluarin serangkaian video yang kalau lo ikutin, mudah-mudahan lo bisa dapet jodoh tahun ini. Nah, mau kan? Mau kan? Mau kan? Mau dong! Nah, kalau nggak mau ketinggalan video-videonya, jangan lupa subscribe channel 1% ya. Akhir kata, selamat menonton! Malam-malam sebelum tidur gini, biasanya jadi waktu yang rentan buat overthinking tentang kehidupan. Termasuk ya kehidupan soal percintaan. Nah, apalagi nih buat lo yang udah masuk usia 20 tahunan ke atas dan ngerasa sedih ngeliat teman-teman lo udah pada punya pasangan. Sedangkan lo ya masih sendiri aja. Pengen aja kan rasanya jadi kayak mereka. Sebenarnya, keinginan buat punya hubungan romantis ini wajar banget kok. Karena sebagai manusia, kita emang punya kebutuhan untuk dicintai. Bahkan, kebutuhan ini juga didukung sama berbagai penelitian yang menunjukkan kalau menjalin hubungan romantis bisa menyehatkan, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Dan yang paling penting, hubungan yang kita jalin bisa jadi juga sumber dukungan sosial buat kita. Nah, tapi sebelum kita bisa punya hubungan nih, ada satu komponen yang penting yang harus dipunyain. Apa itu? Ya pasangan lah. Iya dong, kalau nggak punya pasangan gimana punya hubungan romantis? Masa sama bantal? Kan bantal nggak bisa support lo. Tapi di situ kan masalahnya. Seringkali lo nggak tahu pasti gimana caranya nemu orang yang tepat buat lo. Nah, kalau kayak gitu, artinya lo ada di video yang tepat. Sekarang, 1% lagi ngadain sebuah campaign yang judulnya adalah Perseners Dapat Jodoh 2021. Dengan harapan, jalan lo buat ketemu sama si dia jadi lebih lancar aja dengan nonton video-video kita dari sekarang nih sampai nanti tanggal 22 Februari. So, tonton video sampai habis ya, biar lo bisa dapetin jawabannya. Oke, jadi gimana sih caranya buat bisa nemuin si dia? Nah, ada beberapa hal yang perlu lo lakukan. Salah satunya yaitu punya kemampuan buat bisa berhubungan sama orang lain. Ingat, pasangan itu harusnya teman hidup, ya kan? Nah, sebelum punya teman hidup, tanya dulu sama diri lo, udah punya teman dekat belum? Nah, kalau teman dekat aja belum punya, gimana caranya bisa punya teman hidup? Kan gitu. Atau lebih jauh lagi, sebelum punya teman dekat, udah punya teman belum? Jangan-jangan isi hidup lo teman palsu semua. Ya gimana gitu kan? Gue ngerti, di zaman digital ini ada banyak cerita yang bikin kita berpikir bahwa yang namanya jodoh tuh bisa aja datang tiba-tiba. Mungkin lagi main Instagram gitu ya, tahu-tahu ada yang nge-DM ngajak nikah. Atau main Tinder terus ketemu cinta sejatinya. Tapi coba deh, mikir bentar aja. Coba deh, tanya sama cewek-cewek yang suka tahu-tahu di DM ajakan nikah di Instagram. Menurut lo, dari sekian cowok yang nge-DM ngajak dia nikah, berapa persen coba yang creepy? Tebakan gue nih, yang creepy itu 99%. Nah, 1% lagi adalah mantan pacar yang baru nemu akun Instagram media terus CLBK deh. Terus kalau kalian pernah dengar gitu ya, cerita bahwa, oh kisah kayak gitu udah sukses nih. Ada nih cowok nge-DM cewek ajak nikah dimauin gitu sama ceweknya. Coba deh, pikir bentar aja. Kira-kira, seambiar apa sih kehidupan sosial si cewek? Sampai-sampai nih, dia nerima seorang cowok yang entah dari mana. Menurut kalian, ada nggak cowok baik, oke, dan single sekitar dia? Kalau ada, ya kenapa nggak sama dia aja gitu kan? Iya nggak? Nah, terus kalau misalkan dating apps gimana? Tinder atau Bumble gitu? Kan ada aja tuh yang ketemu di Tinder terus nikah dan bahagia. Nah, ada nggak temen lo kayak gitu? Coba tanya sama dia. Emang ujuk-ujuk jadian terus nikah gitu? Kan enggak. Ketemu dulu, ngobrol dulu, akrab dulu. Kalau cocok, baru deh jadian atau nikah. Nah, karena suka nggak suka, harus ada proses jadi akrab ini. Makanya penting buat lo buat punya teman dekat sebelum mikir punya pasangan. Karena kalau lo bisa punya teman dekat, artinya lo tahu caranya akrab sama orang. Nah, sampai sini clear ya? Buat bisa punya pasangan, lo harus punya kemampuan sosial yang cukup buat bisa akrab sama orang. Dan salah satu tanda lo punya skill itu adalah lo bisa punya teman dekat. Dah, end of story. Ini nggak bisa dinego. Kalau lo belum bisa ngebangun keakraban sebagai teman sama orang lain, belajar dulu. Kalau nggak tahu belajarnya mulai dari mana, lo daftar konsultasi 1%. Nanti diajarin sama mentor-mentor kece kita. Linknya ada di deskripsi video. Oke? Nggak mau keluar duit buat konsultasi? Nah, coba bandingin dulu. Banyak mana duit yang keluar antara konsultasi di 1% sekarang, atau duit yang lo keluarin buat PDKT dengan cara yang salah sekian tahun ke depan? Banyak mana coba? Nah, tahu kan? Oke, lanjut ya. Jadi gini, kalau lo udah tahu nih cara akrab sama orang, lo punya skill bersosialisasi yang ditandai dengan lo punya teman beneran dan punya teman dekat yang akrab
di mana lu bisa saling terbuka sama dia. Terus mikir nih, siapa ya yang harusnya lu deketin buat jadiin pasangan? Nah, gini nih, cara milih pasangan nih, ini syaratnya. Pertama, lo harus bisa akrab sama dia. Iya dong, kalau nggak bisa akrab ya ngapain dijadiin pasangan. Tapi ingat nih, akrab itu dua arah ya, bukan salah satu bucin terus ngikutin apa kata satunya lagi gitu. Lo harus bisa akrab satu sama lain. Dua, lo menarik di mata dia dan dia menarik di mata lo. Iya dong, lo kalau nikahin orang kan tiap pagi lo bangun lihat dia gitu. Malam pulang ke rumah lihat dia. Kalau nggak saling tertarik ya gimana? Oh, tapi gue orangnya nggak menarik. Jadi kalaupun gue tertarik sama orang, dia nggak akan tertarik sama gue. Ya kembangin diri lo biar jadi menarik. Nggak tahu mesti mulai dari mana? Again, daftar konsultasi 1%. Linknya ada di deskripsi video. Selain konsultasi, lo bakal dikasih berbagai tes psikologi dan juga worksheet yang bisa bantuin lo buat ngembangin diri lo. Biar apa? Biar lo jadi orang yang menarik. Emang bisa orang kayak gue jadi menarik kalau konsultasi di 1%? Ya bisa. 1% nggak akan jadi segede sekarang kalau kita nggak bisa bantuin puluhan ribu orang yang udah daftar di layanan konsultasi kita. Nah, itu tadi nomor 2 ya. Lo tertarik sama dia dan dia tertarik sama lo. Ketiga, value dan rencana hidup lo sejalan sama dia. I mean, kalau enggak, ya masa sih lo rela ngebuang cita-cita lo demi seseorang? Kalau nanti lo udah ngebuang cita-cita lo, terus hubungan lo di tengah-tengah kandas gimana? Ambiar kan jadi hidup lo. Pasangan nggak ada, cita-cita nggak ada. Nah, makanya, make sure planning hidupnya bisa sejalan. Nah, sebetulnya ada beberapa kriteria lagi yang bisa lo pakai dalam memilih siapa yang sebaiknya lo dekati dan jadikan pasangan. Tapi 3 tadi itu paling utama. Sisanya sebetulnya bisa lo renungkan dengan mikir gini, apa iya gue mau jalanin sisa hidup gue bareng sama orang yang di depan gue ini? Nah, kalau jawabannya iya, there you go. Dia adalah sosok ideal buat lo. Ingat, orang di depan lo ya, bukan orang di depan lo kalau nanti dia udah berubah biar sesuai sama keinginan lo. Cari pasangan itu buat disayang, bukan buat diubah, oke? Udah sih, sebetulnya. Gitu doang cara nyari pasangan tuh. 1, tingkatkan kemampuan sosial lo biar bisa akrab sama orang. 2, kembangin diri lo biar lo jadi orang yang menarik. 3, make sure bahwa rencana hidup lo bisa sejalan sama dia. Kalau di antara 3 hal itu ada yang lo nggak tahu gimana cara mulainya, misalnya tadi tuh nggak tahu cara bisa terbuka dan akrab sama orang gitu, atau nggak tahu gimana cara ngembangin diri biar menarik, atau ya bahkan lo belum punya rencana hidup. Jadi ya gimana tahu bisa sejalan gitu kalau lo bahkan nggak punya rencana hidup kan gitu. Nah, kalau lo punya masalah kayak gitu, ya udah daftar konsultasi 1% aja. Kalau lo masih ragu, lo cek aja review sesi konsultasi kita. Di Twitter, di Instagram, di Google Review, di website kita sendiri 1%.net, udah puluhan ribu orang yang hidupnya berubah habis konsultasi bareng mentor-mentor kece 1%, yang semuanya adalah sarjana psikologi dari universitas-universitas terbaik di Indonesia. Oh, dan by the way, ada diskon terbatas Rp20.000 kalau lo daftar pakai kode promo ini. Nah, yang ini nih. Oke, sekian dulu dari gue soal pencarian pasangan. Intinya, mencari si dia itu emang nggak gampang, tapi bukannya nggak mungkin. Jadi, semangat ya dalam mencarinya, dan jangan lupa have fun. Ya iya dong, kalau punya pasangan kan harus bisa fun. Kalau punya pasangan terus nggak have fun, ya ngapain dijadiin pasangan kan gitu. Ya udah, semoga satu video sebelum tidur ini bisa ngebantu lo buat tidur dengan nyenyak. Gue Rizky dari 1%, bye!